iPhone sampai sekarang masih jadi barang yang paling punya nilai atau value yang tinggi ya untuk orang-orang pada umumnya. Logika paling sederhananya itu kalau lu pakai iPhone, mau yang dari handphone yang paling jadul sampai yang paling terbaru, ya pasti lu akan dibilang orang yang tajir. Sama tuh kayak orang yang punya mobil. Orang yang punya mobil biar kata rumahnya masih ngontrak, itu dianggapnya tuh tajir aja. Apalagi kalau lu belum pernah punya rumah sendiri, terus nggak punya mobil, terus nggak pakai iPhone, terus pakainya Pixel, jomblo lagi. Ya, hal ini kan nggak berlaku ya untuk kalian yang ngerti teknologi, para tech antusias. Dan ada juga orang yang kepengen banget kelihatan gaya, tapi dompetnya nggak mendukung. Nah, ujung-ujungnya pasti beli handphone KW. Nah, kali ini gue pengen unboxing iPhone 12 Pro Max HDC. Dan juga kita akan bongkar dari sisi software dan juga sisi hardware-nya. 12 seconds later. Gua udah pegang ini iPhone HDC-nya. Jadi ini gue beli di salah satu toko online di Indonesia. Sebenarnya pada saat belinya itu kita ordernya, keterangannya itu iPhone 12 Pro Max HDC Ultimate. Keterangannya kayak gitu. Tapi yang datangnya ini dusnya gue bingung ya, apakah ini kayak begini, apakah sama semua kayak begini maksudnya, apakah beda, cuman gua doang yang dapet yang kayak begini. Keterangannya di sini iPhone 11 Pro Max 512 GB. Tapi ini gua udah cek dalamnya, about-nya itu iPhone 12 Pro Max sih keterangannya. Oke, karena hari ini gua akan ngebongkar ini iPhone 12 Pro Max ini dari sisi software dan juga hardware. Cuman kalau dari hardware gue nggak bisa bongkar sendiri, dan pasti gue akan dibantuin oleh siapa lagi yang pernah ngerakit Pixel 2 XL gue waktu itu, yaitu Om Bebet. Ayo masuk bang. Ini gue manggil dia Bebet karena itu adalah panggilan kesayangan ya. Sebenarnya namanya adalah Beben, ya. Gimana gitu, Cin? Iya, najis. Oke. Jadi kalau kita pertama bandingin adalah dusnya. Ini kalau kita bandingin sama yang aslinya nih 12 Pro, kita nggak punya 12 Pro Max, jadi adanya 12 Pro doang. Itu nih dari sini kelihatan jauh banget karena ini dus yang normal. Ini dus yang baru kan kayak gini tipis nih. Lebih tipis. Cuman ya kelebihannya harusnya ini tetap ada charger. Nah, ini handphone ini. Nah, ini tampilannya kayaknya sama dus yang lama ya, yang 11 harusnya. Masih gede juga kayak gini. Kalau kita bandingin sama yang terbaru, ini udah kecil ya. Ini kecil banget. Dan nggak ada apa-apa lagi. Kosong, jadi kosong. nggak ada chargernya. Ini masih model yang lama ini ya, desain by Ini Apple. model iPhone 6 kayaknya seperti itu. Dan dapat ini tapi masih dapat ini, cuman ini enteng banget nih. Aduh, ini Buat bener-bener iPhone 4 itu jadinya. Mungkin stok lama nggak laku, jadi dibuat bonusan bisa jadi. Oh gitu ya. Oke, sekarang kita lihat handphonenya ya. Ini masih di bungkus dari screen protector, belakangnya juga sama. Kita buka ya. Sekarang kita lihat desainnya dulu ya. Dari sisi-sisinya ini, kalau gue lihat nggak terlalu ngotak ya. Ini karena kalau yang asli yang 12 Pro itu kotak banget, kalau ini enggak. Jadi masih ada kayak lekukannya nih di pinggirnya lebih ke cekung ya. Masih ada lekukannya dikit. Cekung. Dan ini tipis banget, kita lihat yang aslinya ya nih. Ini mau dibongkar sekalian apa gimana? Oh jangan. Muka gila. Nih kalau dari belakang tuh. Dari bentuknya sih semuanya mirip ya, tuh. Mirip. Dari warnanya juga mirip. Buttonnya, cuman ini bedanya di sini ada slot SIM card, di sini nggak ada nih. Kalau yang satu lagi, nah nih slot SIM cardnya ada di sini. Oke, ke bawah kita lihat sama bentuknya tuh. Cuma emang bedanya cuma itu doang, yang kotaknya doang itu bedanya ya. Oke, sekarang kita nyalain ya. Ini tampilan awalnya tuh. Booting animation. Sebenarnya booting animation kayak gini tuh bisa disetting kalau untuk di Android ya. Bootingnya lama amat ini bang. Tuh ada tulisannya memulai Android.
Ya, kita udah sampai di tampilan awalnya kayak begini. Sekilas sudah benar-benar mirip Mirip banget ya, Bang. banget. Jadi mirip banget dengan yang aslinya. Bisa dibandingkan? Nih yang Nah, aslinya nih. dibandingin sama. Untuk menunya, Menu-menunya nih sebelah kiri nih ikonnya ada juga mirip. ikonnya Ikonnya mirip banget. sebelah kiri. Terus kita lihat sebelah kanan kan ada yang baru tuh di iPhone 12, di iOS 14 ya, yang baru ya, 14. iOS 14 itu kan ada namanya app library, app library. Ini juga tuh kelihatannya sama banget sih. Persis. Oke, dari sini kita langsung lihat aja ke settings. Tampilan settingnya tuh udah bener-bener sama mirip nih. Kita lihat ke umum untuk ngelihat about. OS-nya. Nih. OS-nya Nah, di sini tuh kan. di sini disebut versinya disebutkan versi 13. 13. Versi 13.12. 13.12. Model name-nya iPhone 12 Pro Max. Kayaknya nggak ada lagi yang mau dicek, apalagi yang mau dicek ya paling kamera ya. Tinggal dicolok ke PC kira-kira seperti Cuman apa. kayaknya lambat banget dah, ini buka-buka aplikasinya tuh lemot. Anjir, buka kamera ini gue pencet-pencet. Oh, memang Mesti responsifnya. harus sabar. Responsivitasnya oke, kita foto ya. Kita coba foto. Nah, kita coba kamera depan. Oke. Kayaknya gue jadi sakit kuning gue jadi. Mukanya jadi merah ya. Jadi gua harus ngecek dari sisi software, sementara nanti Om Beben akan ngecek dari sisi Hardware-nya. hardware, jadi dibongkar. Selain itu juga, jadi supaya lebih tahu lagi, jadi ini sebenarnya aman tidak untuk dipakai karena kebanyakan untuk HDC itu banyak malware-nya. Kenapa Google itu setiap bulannya mengupdate sistem security patch? Iya. Itu untuk melindungi pengguna Android supaya nggak terkena virus dan yang lain-lain. Betul. Gitu. Jadi gua butuh laptop Lex. One semester later. Oke, thank you. Biasanya informasi mengenai handphonenya bisa langsung kedetek pada saat dicolok kayak gini. Koreknya apa tuh? Oh, keterangannya di sini iPhone X. iPhone X. Oh, dari sini udah kelihatan nih, USB debugging terhubung nih, tuh langsung tuh. Berarti udah terbuka ya, udah kebuka ya. Berarti sistem debuggingnya ini udah enable. Dan ternyata benar 512, cuman nggak tahu aslinya ini berapa. Sekarang kalau gua pengen ngecek dari perintah ADB ya, Bang. Wah, bener. Udah. Terkonek ADB device-nya, berarti ini ADB-nya enable ya, sesuai keterangannya tadi. Kita dari RAM dulu ya. Di sini keterangannya adalah 977.116 kilobyte. Itu artinya berarti? 977 megabyte, yang artinya setara sama dengan 1 giga. Sekarang kita ngecek storage, bisa dibilang totalnya ini 4 giga. Ini kan 4 giga, Iya. bisa dibilang ini 8 giga lah 8 giga. harusnya storage-nya, karena ini udah lebih dari 4 giga. Nggak kelihatan totalnya ya di sini ya. Oke, sekarang kita lihat Android versionnya. Tuh, Androidnya itu masih Android 7. Oke, selesai. Kita ngecek Android versionnya. Sekarang kita ngecek chipsetnya. Oh, ini dia nih. MT6580WP. Jadi kita Google. 6580 WP. Kita Google ya. 1 minute 37 seconds later. Ya, jadi ini chipset lama 2016. Konektivitasnya itu cuman support sampai 3G. HSPA+. Iya, jadi icon 4G yang di handphone tersebut bisa jadi palsu. Emang ada ikonnya ya? Ada pasti keluar. Oh gitu. Pasti ada. Nanti coba deh. Kita coba pasang kartu nanti ya. Iya. Oh, saya bilang apa? 4G itu sudah keluar. Oh iya benar, 4G ini ya. ikonnya. Yang penting ikonnya nih ya. Ikonnya 4G. Dan itu Padahal dengan kepalsuan ini. Padahal keterangan dari Benar. MediaTek sendiri, halaman MediaTeknya itu support cuman HSPA+. HSPA+ itu 3G kan ya? Iya, 3G. Kita langsung aja lihat isi dalamannya, kita bongkar ya ke Beben. Oke, tangkap Bang. Ini Bang.
Kita buka 3, 2, 1. Ya, Ya. ini kabel baterai jadi ini ya. Dan lagi-lagi ada satu hal yang mengejutkan sama seperti yang hal kemarin. Apa tuh? Besinya ada gede juga. Ada besi. Itu kayak berat. kayak buat ini ya, Ya. buat ngeberatin doang ya. Iya, supaya beratnya sama. Oh, ternyata baut besinya ada 2. Ini di bawah sebelah kanan dan di atasnya baterai. Oke, sekarang Buka kamera. buka lihat kameranya ya. Kameranya kira-kira ini bisa dibuka atau langsung. Oh, ternyata langsung bisa dibuka nih. Oh, ini seperti yang dijual-jual di online itu, yang kamera fake, ya kan? Nah, dan dugaan saya ternyata benar sekali. Ini yang dijual di online, jadi bisa ditambahin. Dan ternyata kameranya cuma 1. Langsung kita buka ya, Fami. Oke. Kamera kan udah tuh. Udah, kita buka langsung dan lihat mesinnya. Tapi ini casing belakangnya ini beneran kaca ya? Itu kaca yang kualitas rendah. Aduh, bener-bener. Dan ternyata memang ini ada slot memorinya. Oh gitu. Sama seperti yang di tahun yang lalu. Ya kan? Ada slot memori dan kameranya ini bisa dilihat ya. Jadi ini flash, terus nyambung kamera depan, dan ini yang kamera belakangnya. Jadi ini udah fleksibel, dikasih fleksibel lagi. Nah ini kameranya. Itu modulnya ya? Ini modul kamera belakang. Jadi Nggak nggak ada keterangan berapa ini. Megapikselnya nggak ada. Nggak ada. Jadi Nama sensornya juga nggak ada. nggak ada. Cuman serial aja. Oke. Ini kamera depan. Kamera depannya mungil banget. Duh. Kalau baterai gua rada-rada ngeri gitu dah. Dan ini chipsetnya di sini kan ketutup ya. Nggak kelihatan Nggak bang. kelihatan ya. Baterainya kapasitasnya berapa tuh bang? Kapasitas baterai di sini tertulisnya, oh ini ternyata di belakang. Oh ada. 2000 mAh, ya kan? 3,7 volt. Ya, karena handphonenya udah selesai dibongkar, kesimpulannya bagaimana? Kalau kesimpulan gua dari sisi hardware, gua beli handphone ini kemarin ngetes itu harganya 1,9 juta. Jadi kalau misalkan kalian ingin gaya-gayaan doang atau pengen nyoba atau pengen kelihatan kece di antara gengsi lah. teman-teman, intinya jangan sampai ketahuan, tetap Jangan harus ketahuan. gimana caranya nyembunyiin dari teman-teman kalian, jangan sampai ketahuan kalau ini adalah HDC, intinya kayak gitu. Dan yang kedua, jangan dipakai, gue nggak ngerekomendasiin jangan dipakai buat login karena dari sisi software ini udah outdated, udah Android 7, terus security patch-nya udah lama dan kita cek ADB tahu-tahu udah enable gitu kan. Kita nggak tahu settingannya, cara buat bongkar developer option-nya aja tuh nggak ada, tapi statusnya itu udah enable debugging gitu. Jadi besar kemungkinan bootloader-nya itu udah unlock dan ADB-nya juga udah kayak begitu. Itu dipakai hanya untuk custom UI-nya, user interface-nya aja supaya mirip dari UI-nya iPhone gitu. Jadi kalau dari sisi gua nggak ngerekomendasiin ini dipakai untuk login ke akun-akun primary kalian ya, tentunya. Mungkin kalau mau bikin akun bohongan ya silakan lah gitu. Gimana kalau dari hardware? Kalau dari sisi hardware sangat-sangat jauh sekali kalau untuk dipakai untuk di tahun 2021 ini. Dengan kapasitas memori tersebut dan RAM dan lebih juga untuk Parah sih ya RAM-nya. Ya. chipsetnya paling tidak rekomendasi dengan harga 1,9. Bener nggak? Benar. Dengan harga 1,9 kira-kira teman-teman semua kira-kira mau beli apa selain Ya kalau beli HDC? kalau dapat Android ya 1,9 juta itu pasti dapat Android mid range yang tentunya Jauh lebih bagus. Chipsetnya lebih bagus, terus Branded juga. RAM-nya Maksudnya lebih gede gitu Iya. kan. Bahkan handphone 2 jutaan sekarang. Kekinian ya bisa jadi ya. Iyalah, layarnya udah pasti keren. Tanya keren ada. Oke, udah selesai semua bongkar-bongkarnya dari sisi software dan dari sisi hardware. Udah kelihatan semua kalau wah yang dipakai udah bener-bener jelek lah, nggak ada bagus-bagusnya. Dan terima kasih juga buat Om Bebet karena udah datang ngebantuin bongkar juga ya.
Iya, terima kasih. Jadi kemungkinan kita akan bikin video bongkar ini setiap bulannya sekali. Kita nggak tahu nanti bulan depan yang dibongkar apa nih. Apakah kita mau bongkar Pixel lagi yang baru gitu atau Yang handphone mid range? nanti kejutan gitu ya. Oke. Bukan ADC lagi ya tadi ya. Ya bosen lah ADC Bosen. mulu. Ini Kita handphone benar-benar baru gitu kan. Flagship dan juga mungkin mahal. Waduh, bener-bener nih. Oke, segitu aja video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.